Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Bagaimana kabarnya, Pak Wil? Alhamdulillah baik Bu Rahma. Alhamdulillah. Iya, saya melihat Pak Wil pagi ini lebih ceria, lebih semangat, dan sehat bugar. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rahma. Sehat juga Bu Rahma. Iya, baik. Pak Wil, untuk kegiatan supervisi kali ini, alhamdulillah saya di request oleh Pak Wil untuk bisa bersama mengikuti kegiatan supervisi, dan saya sebagai supervisornya untuk sama-sama Pak Wil bagaimana kita sama-sama bisa memaksimalkan potensi yang ada. Baik Pak Wil, Pak Wil request di kompetensi mana yang bisa saya bantu kembangkan, Pak Wil? Baik, ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu Rahma, bahwa hari ini sebentar lagi saya akan melakukan coaching ini bersama CGP Pak Kiki. Jadi rencananya saya ingin disupervisi dalam pengembangan kompetensi pada alur tirta Bu Rahma. Ini khusus di bagian rencana aksi. Nanti saya ingin coba menggali gagasan ataupun alternatif baru dari CGP atau psikoci saya ini Bu Rahma. Oh iya, baik. Jadi Pak Wil ingin mengembangkan kompetensi coaching dengan alur tirta, gitu ya Pak Wil. Bagian mana nanti yang Pak Wil ingin saya amati? Ini di bagian rencana aksinya Bu. Jadi nanti kan setelah saya menentukan topik bersama coachnya, kemudian identifikasi pemetaannya, nah di bagian rencana aksi ini saya rencananya akan mencoba menggali gagasan baru atau alternatif baru dari coachnya ini terkait dari permasalahan pembelajarannya. Baik Pak Wil, Pak Wil ingin menggali bagaimana Pak Wil di dalam coaching nanti bisa lebih kompeten menggunakan alur tirta, terutama di bagian rencana aksi ya Pak Wil. Benar Bu, benar. Nah, selanjutnya bagaimana penilaian Pak Wil sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, baik. Jadi penilaian saya sebelum melakukan sesi coaching ini saya selama beberapa kali coaching ini belum mampu memaksimalkan potensi untuk menggali gagasan ataupun alternatif dari permasalahan yang disampaikan oleh coach ini. Jadi maka untuk kesempatan ini saya ingin Ibu nanti mengobservasi saya apakah saya sudah mampu nanti untuk menggali gagasan-gagasan baru yang dimunculkan dari permasalahan coaching ini gitu. Oke, baik. Jadi Pak Wil belum mampu memaksimalkan dan menggali gagasan-gagasan baru ya terkait dengan rencana aksi. Baik Pak Wil, kapan waktunya bisa saya amati prosesnya untuk Pak Wil action dengan coachingnya? Ya Bu Rahma, jadi saya sudah mengkondisikan juga, sudah menghubungi Pak Kiki, ini selaku coach saya dalam proses coaching ini, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Rencana setelah ini kami akan langsung melakukan proses coachingnya Bu Rahma. Iya baik, siap. Saya izin off kamera dan Pak Wil tetap semangat ya. Siap. Oke, disilakan Pak Wil. Baik, Assalamualaikum Pak Kiki. Kiki, suaranya masih terkunci. Waalaikumsalam Pak Wil, mohon maaf ini Pak. Ya ini nampaknya ceria sekali Pak Kiki ini ya. Dari selalu nampak sumringah ini ya.
Baik, jadi Iya, setiap Pak. sesi kita ketemu ini nampaknya banyak pembicaraan yang mau kita bahas kayaknya Pak Kiki ini ya. Iya, benar, Kira-kira Pak. Yang apa ini jadi agenda topik kita pada kesempatan kali ini, Mbak Kiki? iya, terima kasihnya Pak Wil. Jadi saya sumringnya begini bukan berarti saya tidak punya beban, Pak. Mungkin lebih tepatnya ingin eh, ada yang lebih baik sih dari siswa. Jadi begini Pak, saya guru di SMK kan SMK Negeri 2 seperti yang Pak Wil Yes. tahu. Saya itu guru komputer. Namun yang jadi permasalahannya di sini Pak, eh, kedisiplinan siswa Pak. Jadi murid-murid ini sering datang terlambat. Jadi saya kan itu kalau mengajarnya itu kan seharian full. Jadi dari jam pertama sampai jam terakhir. Nah jadi di jam pertama itu banyak murid yang 1 jam Pak. Jadi mungkin saya di disiplin itu. Disampaikan ini tentang disiplin siswa ya, Iya Pak ya. Wil. Ya baik. Iya. Nah, Kiki, sebelum kita mulai pada sesi coaching kita ini, Mbak Kiki ini apa sebenarnya yang ingin Bapak harapkan dari diskusi kita ini nanti, Pak Kiki? Yang saya harapkan di diskusi ini Pak berkaitan dengan tadi apa ya masalah yang saya mungkin itu sebagai beban ya bagi saya, bagaimana kira-kira anak-anak ini atau murid-murid ini sudah tidak terlambat lagi Pak. Jadi seperti itu. Jadi saya inginkan murid-murid ini datang tepat waktu untuk mengikuti pelajaran saya Pak. Iya, baik. Saya bisa memahami ini perasaan Pak Kiki ya terhadap siswanya Iya ini. Pak, aduh. Baik, Mbak Kiki, selanjutnya kita mulai saja ini Pak Kiki. Kira-kira Iya Pak. situasinya sekarang itu pada saat Pak Kiki melakukan pembelajaran di sekolah itu seperti apa situasinya untuk siswa tersebut? Nah, untuk situasi saat ini Pak, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa beberapa siswa mungkin 10% dari total 36 siswa yang ada di kelas saya itu sekitar siswa yang sering terlambat di kelas saya Pak itu dia sekitar 7 sampai 8 orang Pak. Itu mereka terlambat secara bergantian Pak. Baik, baik. Jadi seperti Jadi itu. begitu situasinya ya di sekolah ya Pak Kiki ya. Iya Pak. Selanjutnya menurut Pak Kiki apa yang mempengaruhi para siswa ini melakukan hal tersebut gitu Pak Kiki? Sering terlambat, tidak disiplin itu gitu. Iya. Saya pernah Pak pada saat ada siswa yang satu namanya Dimas. Dia itu yang paling sering terlambat. Saya pernah identifikasi, saya tanya langsung ya ke anaknya, kenapa nak sering terlambat? Nah, akhirnya saya mendapatkan jawaban kalau yang mana anak ini kerja Pak, ternyata dia kerja paruh waktu di malam hari. Gitu ya. Seperti itu. Ya, yang bisa Pak Kiki identifikasi dari anak-anak tadi Iya. ya. Baik, Pak Iya. Kiki, selanjutnya kira-kira situasi yang Pak Kiki inginkan itu situasinya seperti apa sebenarnya nih? Oke, untuk situasinya sendiri Pak, yang saya inginkan anak-anak ini bisa datang tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran saya Pak. Jadi seperti itu, apalagi Dimas ini. Iya, ya. Untuk mewujudkan itu harapan Pak Kiki ini apa yang bisa membuat itu bisa terwujud gitu Pak Kiki? Iya Pak, jadi saya beberapa waktu lalu memiliki ide Pak kemarin itu karena sudah banyak yang sering terlambat, saya mendiskusikannya dengan wali kelas Pak, wali kelasnya. Terus saya menyarankan ke wali kelasnya itu kalau bisa
saya meminta nomor orang tua dari siswa yang terlambat ini Pak, untuk saya hubungi secara langsung. Baik. Ya seperti itu Pak kemarin. Ya, begitu ya. Selanjutnya Pak Kiki, dari rencana yang Pak Kiki tadi sudah sampaikan, ada gagasan-gagasan lain nggak Pak Kiki yang kira-kira bisa ini membuat siswa ini tadi bisa lebih disiplin lagi. Jadi gagasan-gagasan barunya seperti apa kira-kira Pak Kiki? Nah itu Pak, yang untuk gagasan itu tadi saya kembangkan lagi. Di samping saya membuat grup orang tua yang siswanya sering terlambat, saya masukkan juga wali kelas dan guru BK di grup WA itu Pak. Jadi di situ kita koordinasi di situ kita, dan kita mungkin berbicara siapa yang sering terlambat, terus kita cari solusinya. Kira-kira seperti Dimas tadi yang kerja paruh waktu, kira-kira bagaimana orang tuanya kalau memang sekolah nggak usah kerja. Nanti orang tua juga di situ berdiskusi Pak. Terima kasih. Baik. Jadi ada gagasan membuat grup WhatsApp diskusi bersama orang tua, kemudian ada guru BK-nya juga di dalamnya Pak ya. Iya. Nah, Pak. untuk menjalankan gagasan yang telah Bapak siapkan tadi itu, kira-kira dukungan atau kesiapan apa yang diperlukan lagi gitu kira-kira Pak? Inginkan itu Pak, yang belum terlaksana adalah berkoordinasi dengan kesiswaan Pak, karena bukan hanya di kelas saya, ada kelas-kelas lain juga yang seperti itu. Jadi mungkin ini kita akan buat lebih besar lagi skalanya, karena yang saya rasakan ini bisa teratasi Pak. Berarti kerjasama ya di antar guru di sekolah tersebut ya. Ya. Nah, untuk memastikan hal itu bisa berjalan, apa yang Pak Kiki lakukan ini? Nah, yang saya lakukan di samping membuat grup dengan wali kelas dan guru BK, saya juga sudah pernah koordinasi dengan kesiswaan, ya, dan saya menyarankan kesiswaan untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, jadi sudah ada koordinasi, sudah ada kolaborasi dengan rekan-rekan guru kepala sekolah ya Pak Kiki ya. Iya, Pak. Baik Pak Kiki, selanjutnya tentu saja dari hasil diskusi kita ini, dari awal tadi sudah beberapa menit yang lalu kita diskusi, kira-kira apa yang bisa Pak Kiki simpulkan dari sesi kegiatan coaching kita ini? Oke, baik Pak. Yang pertama saya simpulkan Pak, gagasan yang saya ambil dalam menuntaskan masalah ini, itu saya akan lebih seriusi dan saya akan lebih fokus. Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua mungkin terima kasih kepada Pak Will sebagai coach di sini sudah membuka lagi pengetahuan saya dan menggali lagi referensi-referensi yang baru Pak. Pelajaran bisa dari hasil diskusi kita ini bisa diterapkan lagi Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak Will. Sesi coaching kita pada pagi hari ini, terima kasih. Iya Pak Will, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan nanti Pak, di sesi coaching berikutnya ini kita bisa lebih dalam lagi berbicara, berdiskusi tentang situasi yang Pak Kiki alami di sekolah gitu Pak Kiki ya. Iya Pak, ya Pak Will, terima kasih Pak. Baik, ya terima kasih Pak Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Will, alhamdulillah setelah saya membersamai Pak Will di sesi supervisi, saya menyimak step by step. Jadi sebelumnya saya ingin mendengar dulu dari Pak Will bagaimana Pak Will menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi saat supervisi berlangsung. Baik, Pak Ibu Supervisor, terima kasih. Jadi kalau saya tadi merasakan ya, menilai dari kegiatan coaching yang saya lakukan, ini penilaian saya ini belum begitu maksimal gitu Bu Supervisor, terutama di bagian
eksplorasi gagasan-gagasan baru tadi. Saya tadi cenderung lebih cepat menyimpulkan bahwa udah satu gagasan yang disampaikan ini udah cukup gitu. Padahal bisa lebih eksplor lagi gitu gagasan-gagasan baru lainnya terhadap permasalahan dari coach tadi gitu, Bu Rama. Iya. Hal apa saja yang Pak Wil lakukan di supervisi di coaching tadi yang menurut Pak Wil sudah selaras dengan kompetensi yang ingin dikembangkan? Yang saya rasakan sudah maksimal atau sudah selaras dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dari alur Tirta tadi itu adalah penetapan tujuan, tadi sudah saya tanyakan, agenda topik kita yang ingin dibicarakan, terus pemetaan dan identifikasi, pemetaan masalah yang disampaikan Pak Diki tadi itu, terus yang saya rasa sudah bisa maksimal saya sesuai dengan alur kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu. Iya, baik. Itu yang sudah selaras ya Pak Wil. Kalau yang Pak Wil lakukan sudah melebihi kompetensi yang dikembangkan, ada tidak Pak Wil? Kalau yang rasanya sudah melebihi tadi itu di bagian identifikasi. Saya sudah bisa memetakan permasalahan Pak Kikir tadi bahwa dari setiap pembelajaran yang dilakukan ini ada siswa yang sering terlambat. Itu pemetaan. Permasalahannya siswa tersebut ternyata dia itu terlambat karena dia harus bekerja pada waktu di malam hari sehingga membuat dia terlambat bangun, jadi terlambat datang sekolah. Itu pemetaan masalah yang saya lakukan. Jadi identifikasi permasalahannya saya rasa itu sudah melebihi dari kompetensi yang saya ingin kembangkan gitu. Iya. Jadi untuk hal-hal yang Pak Wil sudah lakukan dan dirasa sudah lebih sudah maksimal dalam kompetensi yang ingin dikembangkan, sudah bisa dirasakan oleh Pak Wil di alur identifikasi ya. Iya, Bu. Selanjutnya kalau yang Pak Wil lakukan saat coaching berlangsung itu yang dirasa belum sesuai kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa kira-kira ya Pak Wil? Nah, aksi tadi Bu. Jadi di situ saya merasa tadi bagian rencana aksi ini saya perlu menggali lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh coach tadi. Jadi saya tadi hanya menyampaikan satu pertanyaan yang jawabannya juga satu gagasannya yang muncul. Jadi itu yang saya rasa perlu saya eksplor lagi. Kemudian bagian tanggung jawab, komitmennya yang dari hasil rencana aksi ini tentu aja ada rencana tindak lanjut. Nah, ini yang belum tersampaikan nampaknya saya dengan coach tadi gitu Bu Rama. Iya, apa yang membuat Pak Wil menilai demikian? Ya, saya merasa tadi di beberapa kesempatan pertanyaan yang saya sampaikan di bagian rencana aksi itu, saya hanya fokus pada yang disampaikan oleh coach itu tentang bahwa dia melakukan rencana-rencananya itu salah satunya itu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan orang tua, kemudian membentuk grup WhatsApp orang tua bersama komite dan juga di dalamnya ada guru BK gitu. Jadi hanya fokus ke solusi itu aja. Padahal saya masih bisa menggali informasi lagi, gagasan atau alternatif baru lainnya dari para coach ini, sehingga nanti bisa menjalankan rencana aksi yang maksimal gitu Bu. Iya. Baik Pak Wil, selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya boleh, silakan Bu. Silakan. Iya baik, terima kasih. Pak Wil, saya mengamati tadi pada saat coaching berlangsung, Pak Wil sudah melakukan dengan baik dan yang Pak Wil ungkap di awal terkait kompetensi rencana aksi di alur Tirta itu sudah terakomodir melalui
pertanyaan demi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Wil. Tadi saya merekam, saya menyimak ada 3 pertanyaan yang Pak Wil ungkap pada saat rencana aksi dari identifikasi kemudian beralih ke rencana aksi itu pertanyaannya sudah terurai, sudah sesuai dengan rujukan yang kita pelajari. Kalau saya coba ungkap itu ada 3 pertanyaan, ada gagasan apa yang bisa dikembangkan oleh Koci, apa dukungan yang diharapkan untuk menjalankan gagasan yang diungkap oleh Koci, kemudian untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, apa yang harus Koci lakukan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mengalir dari Pak Wil dan sudah sesuai dengan pertanyaan untuk rencana aksi. Demikian pendapat saya ketika mengamati kompetensi yang dimiliki oleh Pak Wil di alur rencana aksi. Saya ingin mendengar bagaimana pendapat Pak Wil setelah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Baik, Bu Rahma, terima kasih nih Bu Rahma telah menyampaikan hasil pengamatannya terhadap saya. Saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalau itu memang sudah saya lakukan itu menjadi motivasi saya untuk bisa lakukan lebih baik lagi. Kalau seandainya itu belum maksimal, ini bisa jadi doa saya juga bagi saya juga untuk bisa nantinya bisa berbuat dalam kegiatan coaching selanjutnya ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Rahma atas masukannya, sarannya. Kedepannya insya Allah dari hasil supervisi kita ini nanti jadi bahan acuan saya untuk kegiatan berikutnya, Bu Rahma. Iya, baik Pak Wil, alhamdulillah selesai kegiatan supervisi kita dan semoga Pak Wil tetap semangat, sehat dan sukses terus menjalankan amanah sebagai sosok pengajar dan pendidik untuk mewujudkan siswa sukses berkarakter. Terima kasih Bu Rahma. Terima kasih Pak Wil. Oke, kita tutup supervisi hari ini ya Pak Wil. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.